Nah, itu udah waktu. Mana? Udah mulai. Kan yang merah Udah nih. Yang merah titik-titik. Dan akan terus berkontribusi terkait dengan penanganan dan penambahan ATM di daerah masing-masing. Monggo Bapak dan Ibu bertiga kami mohon maju bareng kemauan ke depan. Jeng 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 jeng. Monggo Bu Lurah Kebonsari, Mak Kepala Desa Karangrejo yang kebetulan saat ini diwakili oleh Pak Sekdesnya. Pak Camat. Monggo Mbak Nubia. Monggo Pak Camat. Muazin kita tadi malam yang saya tidak. Nah ini duluan tengah ini berarti. Monggo, mau enaknya gimana? Mau lenggah di sini atau mau berdiri di sini atau lenggah di depan? Pilar aja di depan sana. Oke, yang beliau kebetulan di depan, Ibu Lady first, Bapak kedua lenggah dulu. Ya, monggo Bu Lurah, dipersilakan. Poinnya. Bapak dulu, Bapak Camat dulu ya. Oh, betul. Bapak, Ibu, yang mana foto? Ya, sambil nunggu, ini Bu Lurah Kebonsari. Oh di file Google sebentar. Udah tak anu kan tak? Anu kan. Tak anu ya tak. Biar Sakdasnya dulu, enggak apa-apa. Kepala desanya dulu. Tak share screen-nya ya. Oh, dari sana ada. Nah. Bisa nggak sih? Nah. Kalau masih lama biar Pak. Kalau sudah ini sudah. Monggo. Nah, monggo Bu Lurah, silakan tampil. Bentar sebentar. Nah, ini sudah. Ini on the way. Monggo Pak Sekdes sekarang kok jauh rumiyin kemawon Mas Edwin tolong tidak lanjutkan. Ya, Bang. Oh, sudah. Punyanya Bu Lurah. Ya. Sama Bu Lurah dari sini. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sepertinya ini jam berapa sih? Enggak, kalau Bu Lurah cantik di depan enggak rawan kok, Bu. Yun Duto sekali lagi karena mungkin Jawa Timur mungkin masih bisa memahami saya karena bahasa saya memang kromo Inggris, jadi bahasa Indonesianya medok, jadi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Yang kami hormati Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, Bagian, Basnas, Ketua TPPKK, kemudian Yayasan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur,
dan juga yang kami hormati perwakilan dari 27 kabupaten kota, dalam hal ini mohon izin dari Kota Malang, hadir juga ada Bapeda, kemudian Perkim, Dinas Sosial, dan juga ada Dinas Kesehatan pastinya karena terkait dengan ATM gitu. Mohon izin saya ingin bercerita karena saya di sini diutus bercerita. Kami dari Kelurahan Kebonsari Bapak Ibu mohon izin bercerita tentang upaya kami untuk ikut membantu pemerintah dalam hal ini program nasional di wilayah kami. Di sini cerita kami diberi tema Gema Cerita TB, yang artinya Gerakan Masyarakat Cerdas Case Tuberculosis, seperti itu. Next mungkin Ji. Operatornya mohon izin. Kami dari pemerintah Kota Malang, bahwasanya pemerintah Kota Malang itu terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lawakwaru, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang. Kemudian kebetulan kami dari Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari. Nah, ini adalah awal mula kami atau Bapak Camat kami, Bapak Camat beserta Ibu Ketua TPPKK Kecamatan. Dalam hal ini awal mula atau cikal bakal kami selain mengikuti program pemerintah, ini ada yayasan dari TB Care ke kecamatan kami untuk membuat komitmen bersama memberantas ataupun program RW bebas TB. Ini kami ada 11 kelurahan. Lagi. Nah, ini kami Kelurahan Kebonsari kebetulan adalah salah satu bagian dari wilayah Kota Malang. Letak kami di bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang. Kelurahan Kebonsari kebetulan memiliki 159 hektar, kemudian 46 RT dan 5 RW seperti itu. Kemudian warga kami kurang lebih 10.000. Next mungkin. Nah, kemudian ini dasar kami. Next Mas, ini semua udah perso ya. Nah, ini peran kelurahan dalam penanganan TB. Kami melakukan kolaborasi dengan lintas sektor, pastinya dengan puskesmas. Kalau yang Madegani ini kan dari Dinas Kesehatan. Kalau di wilayah kami dengan puskesmas bidang wilayah. Setelah itu kami juga melakukan koordinasi dengan semua lembaga masyarakat, mulai dari LWMK, Ketua RT RW, kemudian Posyandu, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Dan selain itu kami juga melakukan edukasi melalui kegiatan yang sudah ada di DPA kami, karena DPA kami itu berasal dari mandatori, kemudian yang kelompok rentan itu, kemudian juga ada dari Musrembang. Musrembang ini juga dari Kamus Usulan, kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang intervensi seperti itu. Selain itu kami juga melakukan pemantauan. Ini skema kami untuk menangani TBC di keluarga kami. Jadi dari komitmen bersama tadi, kemudian kami melakukan kolaborasi, kemudian kami rapat bersama dengan kader, kemudian juga Yayasan Banu Yasa itu kami ikutkan untuk koordinasi awal yang setelahnya nanti akan membentuk Pokja ataupun kader yang akan menyebar ke wilayah seperti itu. Next. Nah, ini kolaborasi dan koordinasi di wilayah. Jadi kami menggandeng PKK karena PKK itu merupakan penggerak, karena ada Pokja 1, 2, 3, 4. Jadi kami akan menggerakkan terfokus di Pokja 4. Jadi kalau PKK ini bisa langsung ke tingkat dasawisma. Kalau ibu-ibu itu sangat cepat sekali untuk menerima informasi karena
mungkin ibu-ibu ini bisa dengan arisan bulanan, kemudian juga kadang kalau belanja di pagi hari itu juga bisa sambil ngobrol, itu juga bisa menyebarkan pesan, walaupun sepele tapi itu pesannya pasti tersampaikan seperti itu. Kemudian LPMK memang support agri itu lebih ke bangunan, tapi dalam hal ini di Kebonsari tidak, karena setiap kegiatan yang ada di Kebonsari pasti saya libatkan, karena Karang Taruna tentang anak, kemudian tentang lansia itu juga nanti akan kami libatkan supaya LPMK ini juga ikut mendorong kegiatan-kegiatan ataupun permasalahan yang ada di kelurahan seperti itu. Kemudian lagi tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kami libatkan, karena kebetulan di wilayah kami juga ada pondok pesantren. Pastinya Bapak Ibu pirsa bahwa pondok pesantren itu juga banyak santri. Jadi misalkan kita dengan lembaga kunjungan ke pesantren sambil ngobrol, mungkin sambil guyon atau mungkin sambil bercanda, itu kita sampaikan, Pak Ustadz nanti gimana nih kamarnya, lengkap apa tidak, seperti itu. Itu pun kami juga akan mengajak pergi untuk datang ke kunjungan ke pesantren. Jadi supaya perso. Kemudian kalau DLH juga akan kami ajak untuk ke pesantren, karena DLH pasti tahu nih, karena pesantren itu pasti akan banyak tumpukan sampah. Jadi sekaligus satu kerjaan itu bisa banyak hal yang kita pesan di situ. Kemudian pastinya seluruh ketua RW dan RT itu juga membantu kami untuk menyampaikan pesan dari pemerintah seperti itu. Kemudian kalau lintas, kami pastinya dengan Babinsa, Babin Kantipmas itu dalam upaya juga bebas TB, karena di kami Babinsa dan Babin Kantipmas itu juga ikut dalam segala hal di kegiatan di kelurahan seperti itu. Selain itu juga memaksimalkan komponen tenaga kesehatan di wilayah. Jadi bidan wilayah itu juga pasti akan saya libatkan di kegiatan sosialisasi. Pastinya kalau terkait dengan kesehatan pasti yang mendegali itu adalah dinas kesehatan. Akan tetapi yang langsung bertemu dengan tatap muka dengan warga itu adalah bidan wilayah. Kalau mungkin sosialisasi Pokja Sehat itu kami juga akan mengundang narasumber dari kesehatan, akan tetapi juga lebih banyak bidan wilayah karena langsung bertatap muka dengan warga. Kalau dinas kesehatan mungkin hanya tahu angka berapa jumlah yang sakit, berapa penderita seperti itu, akan tetapi bidan wilayah itu pastinya tahu persis warga siapa, di mana, dan tatap muka itu sering dengan bidan wilayah. Makanya itu kalau sosialisasi kita undang bidan wilayah yang terdekat seperti itu. Penyuluhan juga tetap kita laksanakan, memaksimalkan peran puskesmas juga untuk mendampingi untuk menanggulangi atau eliminasi ATM ini. Nah, setelah ada komitmen bersama dengan yayasan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ini tindak lanjut yang langsung teknis ke masyarakat. Jadi tindak lanjut komitmen bersama tadi di sini yayasan memilih RW di wilayah kami yaitu RW 5. Tujuannya adalah meningkatkan penemuan terduga TB. Jadi kegiatannya tim TB Care dari yayasan itu membentuk kader. Jadi kader nanti akan terjun ke masyarakat, melakukan penyuluhan, screening TB door to door, pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan dahak, dan didampingi oleh puskesmas. Lanjut Mas. Nah, ini kenapa program RW Bebas TB ini dilaksanakan, yaitu kegiatan kami akan kami lakukan secara serentak. Kemudian screening, pemeriksaan lanjutan seperti itu, dan siapa saja yang terlibat itu pastinya dinas kesehatan. Yang terdekat adalah puskesmas dan kelurahan. Kemudian lintas sektor, yayasan Banu Yasa dari TB Care, juga lembaga-lembaga di kelurahan yang terdiri dari Karang Taruna dan sebagainya, RT RW dan kader kesehatan serta kader TB.
Kemudian di mana kegiatan dilakukan itu di RW 5. Kenapa di RW 5? Karena data dari Dinas Kesehatan RW 5 itu tahun 2023 itu adalah penderita terbanyak seperti itu. Nah, ini web ya gimana? Nah, kemudian kapan dilaksanakan untuk turun ke masyarakat itu TB Care atau dalam hal ini yayasan itu terjun ke RW 5 itu selama 3 bulan, mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret. Januari itu dalam hal ini adalah turun untuk membentuk rencana kerja, kemudian door to door, kemudian sampai kesimpulan. Ada berapa yang terindikasi TB tersebut seperti itu. Dan kenapa alasan kegiatan ini yaitu salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit TB, memberikan screening TB, pasien TB segera mendapatkan penanganan dan penurunan stigma masyarakat yang dibuktikan dengan kepedulian masyarakat. Pemahaman saya sebelum saya itu diinformasikan oleh Dinas Kesehatan, Zero TB itu adalah yang benar-benar di wilayah itu tidak ada TB, akan tetapi ternyata tidak seperti itu. Pemahaman Zero TB itu adalah suatu wilayah yang dalam hal ini ada penderita, akan tetapi minimal masyarakat itu mengetahui bahwa sebagai penderita itu apa yang harus dilakukan. Kemudian warga masyarakat itu apa yang dilakukan kepada penderita tersebut. Kemudian juga pendampingan kepada penderita itu bagaimana. Karena biasanya penderita TB itu info dari kesehatan bahwa kalau sudah minum obat dan merasa sudah enak itu akan berhenti minum obat. Itu padahal tidak dibenarkan oleh Dinas Kesehatan atau tenaga kesehatan. Dalam hal ini di RW 5 itu kader sangat telaten memantau penderita itu dari awal terdeteksi sampai pengobatan total sampai finish. Itu yang kami apresiasi kepada kader-kader yang ada di wilayah kami seperti itu. Karena tidak gampang untuk membujuk penderita supaya rutin minum obat. Itulah yang kami apresiasi di wilayah Kebonsari, pendampingan dari kader tersebut. Kemudian bagaimana untuk metode pelaksanaannya? Jadi koordinasi, kolaborasi tetap, penyuluhan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan dasawisma, arisan, kemudian pengajian, perkumpulan lansia dan pemuda. Kemudian ada kunjungan rumah oleh kader TB yang sudah dibentuk oleh yayasan yang pendampingan di wilayah Kebonsari. Kemudian screening ke semua warga RW 5. Kemudian juga pengambilan dahak untuk warga yang bergejala. Kemudian setelah itu ada pengiriman sampel dahak ke PKM untuk pemeriksaan TCM. Kemudian pastinya tindak lanjut bagi pasien yang positif seperti itu. Nah, ini adalah bentuk nyata bagaimana kader itu mengimplementasikan arahan-arahan dari program kerja dari TB Care tersebut. Jadi komunikasi kan sepertinya biasanya penderita itu malu juga kalau sudah terdeteksi TB. Akan tetapi ini mohon maaf yang jilbab kuning itu adalah kader yang paling bagus di wilayah kami. Jadi beliau adalah orang yang sabar, kemudian juga pendampingan itu sangat luar biasa. Sampai berkunjung ke door to door, kemudian juga melalui arisan PKK dan sebagainya. Ini contoh pengambilan dahak itu yang ada tutup kuning itu adalah tempat dahak yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang seperti itu. Nah, ini dari Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah jumlah yang dibuat sampel oleh yayasan itu ada 227, itu yang terindikasi adalah 1. Nah, ini mohon maaf, ini bukan berarti saya mengupload penderita, tapi beliaunya ini memang penderita. Akan tetapi kami sebagai aparat kelurahan itu juga karena ada terindikasi 1 orang di wilayah RW 5, kami selalu tidak henti untuk menghimbau ke stakeholder untuk menggalakkan PHBS.
Yang seperti contohnya kami kunjungan ke pondok pesantren dan sebagainya, ke tempat-tempat yang sekiranya lembab dan sebagainya seperti itu. Nah, penderita ini alhamdulillah itu sudah sembuh total, dinyatakan sembuh total. Jadi pada akhirnya di kelurahan kami di RW 5 itu dinyatakan zero TB. Jadi alhamdulillah beliau ini sudah sembuh total, dinyatakan sembuh total oleh dinas kesehatan seperti itu. Jadi kader TB melaporkan ke puskesmas dan kelurahan, dan pendampingan kader yang dilakukan adalah pendampingan selama pemeriksaan dan pengobatan, kemudian juga memberikan motivasi kepada keluarga agar mendampingi selama konsumsi obat, dan juga untuk memantau keluarga diharapkan mengirimkan video pasien ketika konsumsi obat. Jadi memang Bapak Ibu yang kami hormati, penderita TB itu memang seandainya minum obat sekian bulan itu di tengah-tengah itu biasanya sudah merasa enak badannya, akan tetapi itu belum sembuh total. Jadi harus telaten, kader, keluarga itu juga harus pendampingan secara total sampai dinyatakan itu sembuh total seperti itu. Nah, alhamdulillah ini RW 5 itu Bapak Ketua RW itu paling keren. Itu adalah piagam yang diterima kepada RW 5 karena memang dari 227 terindikasi 1 dan total sekarang zero TB di wilayah total sudah tidak terinfeksi TB. Jadi kita dapat penghargaan dari yang diserahkan oleh Bapak PJ Wali Kota. Itu adalah Bapak PJ Wali Kota yang sekarang adalah Wali Kota Malang, Bapak Wali Kota Malang. Terima kasih. Nah, ini kemudian kemarin dari Ketua Penyelenggara Ibu Asih, mohon izin, ini kegiatan kami kan kemarin ditanya kegiatan apa yang sekiranya ada unsur pengentasan atau pencegahan TB. Karena di tahun 2024 itu adalah penekanan di kota kami adalah penurunan stunting. Jadi triwulan 1 sampai triwulan 4 itu kita di kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu yang ada hubungannya dengan stunting. Jadi ada, kalau di Kebonsari punya istilah namanya centing sari, yaitu cegah stunting Kebonsari, itu seperti itu. Setelah itu kemudian kita berkolaborasi dengan puskesmas untuk rembuk zero stunting. Sosialisasi kami juga terkait dengan yang berhubungan dengan stunting seperti pengolahan makanan dan penguatan anti stunting bagi lansia seperti itu. Ini juga masih tetap penekanan pencegahan stunting terkait dengan peningkatan posyandu, pelatihan memasak pun juga masih berbahan ikan karena supaya tidak stunting, karena stunting itu juga bisa jadi gejala TB juga. Jadi kami tetap melakukan pergerakan-pergerakan terkait dengan pencegahan stunting. Forum anak juga kami CCP terkait dengan stunting, anti stunting seperti itu. Maaf Bu, waktunya 5 menit lagi. Siap, tinggal satu slide. Oke. Untuk rencana yang terkait dengan TBC untuk 2025. Nah, ini untuk triwulan 1 karena impres kegiatan dari Bapak Prabowo terkait dengan swasembada pangan, kegiatan di kami terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian gizi, kemudian juga jurnalis itu untuk membidik potensi-potensi desa seperti itu. Yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat terkait dengan TB. Satu lagi slide. Ini juga Pokja Sehat, Forum Anak, pelatihan, itu juga kesehatan terkait dengan swasembada pangan. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati dan Ibu Ketua Penyelenggara, bahwa rencana di triwulan 2 nanti kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi cinta diri. Apa itu cinta diri? Yaitu cegah infeksi tuberkulosis dengan aksi nyata, disabilitas dan orang tua. Program pemberdayaan desa dan kelurahan Kebonsari tahun 2025. Kemudian juga ada sosialisasi Prima. Apa itu Prima? Peduli resiko TBC pada manula. Jadi program untuk lansia. Jadi yang ketiga juga ada perempuan Kebonsari mandiri tanggap TBC atau Permata sebagai upaya preventif cegah tuberkulosis pemberdayaan desa dan kelurahan. Seperti itu.
Mohon izin karena di kelurahan itu beda dengan desa ya Bapak. Kalau desa itu mungkin Bapak Kepala Desa nanti menyampaikan bahwa anggaran itu dari pusat dan hadir dana desa. Akan tetapi kalau di kelurahan itu memang sudah ada triplis. Untuk DPA-nya itu hanya bersumber dari APBD dan kemudian itu adalah berasal dari mandatori yang kelompok rentan yang harus dilaksanakan. Kemudian dengan musrenbang. Musrenbang ini juga sudah ada keusulan, tapi tidak menyebutkan langsung ATM seperti itu. Tapi nanti mohon izin nanti barangkali dari Bapeda, Perkim ataupun Dinas Kesehatan bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Kalau kami di kelurahan hanya melaksanakan kegiatan dari yang sudah dicanangkan di dokumen penyelenggaraan anggaran. Mungkin itu. Next. Nah, ini adalah kode rekening atau kegiatan yang bisa untuk melaksanakan sosialisasi yang ada kaitannya dengan tuberkulosis. Pemberdayaan masyarakat itu bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang kelompok rentan. Karena kelompok rentan itu terdiri dari anak, lansia, kemudian juga perempuan, kemudian juga disabilitas. Nah, empat lembaga ini bisa disisipkan semua kegiatan yang bersifat rentan seperti itu. Ini adalah pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pembinaan kota sehat. Suatu misal itu bisa honor narasumber ataupun honor moderator. Jadi kegiatan kami itu sudah ada jumlah jenisnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sesegera untuk bisa dikaitkan dengan program-program yang mendadak seperti itu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu masih memperbolehkan saya untuk berpantun supaya tidak mengantuk? Boleh ya? Oh ya, mohon izin Bu Asih. Oh ya, yang apresiasi nih kepada kegiatan kali ini. Saya juga mengucapkan apresiasi kepada kegiatan pada 3 hari ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Dan yang spesial adalah Ibu Asih ini adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Mohon izin Ibu ya. Nah, ini saya akan berpantun, mohon izin. Bulan puasa buka pakai sayur oyong. Terima kasih. Tidak lupa minum teh manis. Mari kita gotong royong tangkis si tuberkulosis. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus yang sangat meriah buat Ibu Lurah Kebonsari. Monggo Bu Pinara di sini. Selanjutnya dipersilahkan Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk sharing pengalamannya dalam penanganan ATM di Desa Karangrejo. Monggo Pak, dipersilakan bisa di sini, bisa jawab. Waktunya 15 menit ya Pak Lurah, Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Adinkas, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Timur. Perkenalkan, saya Fajar Lutfi Anwari, mewakili Ibu Kepala Desa Karangrejo karena beliau hari ini tidak bisa hadir, sehingga saya ditugaskan untuk menghadiri acara pada 3 hari ini. Beliau berpesan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia bahwa Desa Karangrejo sangat-sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk bercerita di forum yang besar ini. Semoga nanti bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu yang hadir. Jika nanti apa yang kami sampaikan ada kekeliruan, mohon nanti bisa dikoreksi.
Mungkin sedikit dari kami Desa Karangrejo itu termasuk di dalam Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Jumlah penduduk kami mungkin sama seperti dari Kelurahan Kebonsari, kurang lebih sekitar 10.000. Desa kami juga itu masuk di dalam lingkungan industri rokok PT Gudang Garam. Jadi hampir sebagian wilayah desa kami itu masuk dalam wilayah PT Gudang Garam. Langsung saja Pak, monggo next. Ya, langsung saja, ini terkait analisa situasi TBC Kecamatan Ngasem. Ini berdasarkan klasmen di setiap tahunnya. Kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan itu dari 2019 sampai 2025, TBC di Kecamatan Ngasem itu ada kenaikan paling banyak di tahun 2024. Namun di 2025 ini itu sampai di bulan Februari itu kita sudah di Kecamatan Ngasem sudah menemukan kurang lebih ada 38 kasus. Perlu diketahui di Kecamatan Ngasem itu ada kurang lebih 12 desa, salah satunya Karangrejo. Lanjut. Ini sebagai peta distribusi desa-desa yang ada di Kecamatan Ngasem. Nah, di klasmen tadi yang paling banyak itu Desa Karangrejo, desa kami. Itu letaknya ada di tanda merah itu. Nah, ini temuan kasus yang ada di Desa Karangrejo itu selama 2023, 2024 dan 2025. Di 2023 itu kita ada sekitar 19 kasus, di 2024 itu jadi pemuncak klasmen 27, dan di 2025 ini masih kita di pemuncak klasmen Kecamatan Ngasem. Sampai bulan Februari kita ada 11 kasus. Seperti yang disampaikan kemarin, untuk penyakit TBC ini semakin banyak ditemukan itu semakin baik katanya. Jadi saya ya cukup bangga kalau misalkan di Karangrejo ada 11 kasus kita jadi pemuncak klasmen di tingkat kecamatan. Berarti kinerja kader kami itu maksimal seperti itu. Lanjut. Kemudian peran kecamatan Ngasem dalam hal terkait ATM ini sebagai yang pertama sebagai leading sektor untuk penanganan ATM. Yang kedua, penyusunan RKP dikawal langsung dengan mensyaratkan adanya pendanaan kegiatan stunting dan ATM di semua desa. Jadi perlu diketahui semua desa aturannya setiap pertengahan tahun itu harus melaksanakan penyusunan RKP. Mungkin di kabupaten kota juga sama. Kami di desa kemarin di 2024, pertengahan 2024 itu kita dikumpulkan di pendopo kecamatan, disampaikan oleh Pak Camat. Karena memang ATM ini mungkin dari Dinas Kesehatan mendesak agar segera dimasukkan dalam BPJS. Jadi saat penyusunan RKP itu kita disyaratkan harus memasukkan kegiatan ATM di APBDes yang ada di desa. Lanjut. Kemudian peran pemerintah desa. Yang pertama itu menyusun kebijakan terkait pendanaan dan penanganan kasus TBC. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala DPMPD Provinsi yang tadi pagi itu Pak Bu, desa itu kalau menyusun anggaran itu berdasarkan keinginan tadi. Kalau desa tidak ingin, ya tidak mau seperti itu. Tapi kalau misalkan itu dari masyarakat yang menginginkan dan itu naik ke pemerintah desa, berarti kan ada keinginan dari desa, akhirnya kita anggarkan. Nah, kemudian terkait dasar hukumnya juga. Kalau dasar hukum kita terkait penyusunan prioritas dana desa itu untuk 2025 ini kan di Permendes 2 2024 itu memang ada untuk kegiatan penyakit TBC ini. Penyakit menular dan tidak menular ada. Tapi memang di kabupaten kami itu mungkin saya pernah sampaikan ke Bu Irin ya, saat kita ada pertemuan kabupaten, selagi tidak ada aturan di kabupaten perda ataupun perbuknya, kita yang di desa itu mau melaksanakan juga tidak bisa langsung karena memang juknisnya tidak ada. Kemungkinan di Permendesnya ada, tapi di
perbu atau perdanya itu belum diturunkan, kita juga secara teknisnya juga belum bisa melaksanakan. Kemudian itu terkait peran desa memfasilitasi segala upaya berkaitan dengan TBC, mulai sosialisasi, penunggangan suspek, pemeriksaan, pengobatan, investigasi kontak, sampai dengan pemberian bansos. Oke, terkait masalah pemberian bansos tadi, mungkin seperti ini. Di 2024 kemarin, kita Desa Karangrejo dan mungkin Desa Toyo Resmi di Kecamatan Ngasem itu diundang oleh pihak kabupaten untuk rapat koordinasi dengan Adinkes. Kebetulan Dr. Irin juga hadir. Kita diminta untuk menunjukkan, untuk meng-highlight APBDes kita itu apakah sudah menganggarkan terkait kegiatan ATM seperti itu. Ya, hampir bisa dikatakan semua desa di Kecamatan Ngasem itu menganggarkan, tapi hanya sebatas honor untuk kadernya. Itu pun sangat minim, mungkin per bulan di 2024 itu hanya sekitar 60.000. Tapi begitu Adinkes itu masuk, kita disarankan kalau bisa ditambah Pak. Akhirnya saya sampaikan saat forum musyawarah desa dengan kepala desa, dengan lembaga desa yang lain, kasus TBC kita itu tinggi. Kalau misalkan ada anggaran dana desa dan itu tidak menyalahi aturan, kenapa kok tidak kita alihkan beberapa anggaran yang tidak terserap itu bisa untuk TBC kan itu. Akhirnya di PAK 2024 kita ada kegiatan penyuluhan kesehatan yang kami rasa itu sudah selesai. Masih ada anggaran, kita ubah untuk pemberian bansos tadi. Kita koordinasikan dengan pendamping desa, dengan kecamatan, ternyata diizinkan. Akhirnya kita berikan bansos kepada penderita TBC dan HIV. Kemudian koordinator sebagai pemerintah desa itu juga sebagai koordinator semua elemen terkait untuk ikut serta dalam penanggulangan TBC, antara lain dengan PKK, dengan PPL desa. Dalam ini PPL desa itu penyuluh pertanian lapangan itu karena amanat dari Kemendes yang sekarang 2004 dan 2025 ini, desa harus ada program ketahanan pangan. Jadi dari kecamatan itu harapannya PPL itu juga bisa membantu kegiatan desa terkait penanganan TBC lewat kebun ketahanan pangan. Kalau sebelumnya di desa kami itu program ketahanan pangan itu 20% dari dana desa itu fokusnya lebih ke pembangunan infrastruktur. Tapi mungkin di tahun ini kita akan kembangkan mungkin ya semacam ya benar-benar ketahanan pangan, kita mungkin buat kebun dan lain-lain seperti itu. Terus kita ada mobil siaga yang setiap waktu standby untuk mungkin kalau ada kejadian yang mendadak di desa. Kemudian bidan desa seperti disampaikan Bu Lurah tadi, bidan desa itu perannya sangat-sangat vital, bahkan 24 jam mungkin mereka bisa standby. Kemudian kader TBC. Nah, kader TBC ini seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Desa Karangrejo temuan TBC-nya itu banyak, karena mungkin kader TBC-nya aktif. Jadi begitu ada satu orang yang suspek, itu langsung ditelusuri seperti apa, langsung kita tangani. Nah, kadang ya, karena biasanya warga itu banyak yang tidak atau malu lah untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kader TBC itu bagaimana caranya mereka biar bisa ikut pemeriksaan TB tadi. Kemudian peran pemerintah desa selanjutnya itu penguatan lembaga lintika desa, BPD, LPMD, LPMD, RT, dan RW. Nah, ini sebagai mungkin data yang tadi saya sampaikan. Pendanaan dana desa tahun 2023 atau TB itu hanya sebatas insentif kader TBC. Kemudian di 2024 kader TB itu juga mendapat tambahan insentif di luar kader ILP. Karena sekarang posyandu kan sudah masuk posyandu ILP, tapi untuk kader TB-nya itu disendirikan honornya. Jadi ada honornya sendiri. Kemudian ada kegiatan sosialisasi, itu ada penganggaran tersendiri untuk kegiatan ATM. Nah, itu tadi bansos sesuai yang tadi saya sampaikan di 2024 di perubahan anggaran
2024 itu kita berikan sebesar 200.000 setiap pasien terdiagnosa TBC. Di 2025 ini kemarin kita rencanakan kurang lebih sama dengan di 2024. Namun kita di 2025 ini mungkin ada program RTLH, mungkin nanti dari Perkim Kabupaten Kediri kalau kita mengajukan proposal atau bagaimana untuk terkait RTLH nanti mohon di ACC karena peruntukannya insya Allah akan kita berikan kepada pasien TBC karena memang menurut petugas kami di lapangan rata-rata yang terdampak penyakit TB itu apa namanya rumahnya secara ventilasinya kurang dan lain-lain seperti itu, jadi mungkin perlu ada pembenahan. Seperti tadi ini yang selanjutnya ketahanan pangan itu menjadi prioritas kita di 2025. Nah ini sebagai mungkin highlight apa APBDes kita di 2024 itu ini sudah yang perubahan yang paling bawah itu ada nominal 60 juta itu 6 juta kita anggarkan 6 juta itu untuk bansos kepada pasien TB. Nah ini untuk yang 2025 kita tetap menganggarkan bansos 6 juta dan honor kader TB-nya kita naikkan dari 60.000 kita naikkan jadi 100.000 di 2025. Selain itu kita juga tambahkan itu mungkin nominal 2 juta itu untuk belanja kontribusi kegiatan ATM. Nah karena memang dari kecamatan menyampaikan sewaktu-waktu nanti ada kegiatan desa tidak bingung kalau penganggaran sudah ada rumahnya, misalkan nanti perlu ada perubahan anggaran dan lain-lain kita bisa ambilkan dari sana. Kalau misalkan perlu ditambahin mungkin nanti kita lihat dari anggaran yang mana bisa digeser kita geser ke sana, yang penting ada tempatnya dulu. Mungkin ini perlu diketahui juga seperti yang disampaikan Pak Kepala DPPD tadi pagi itu, secara aturan di Kemendes memang ada untuk kegiatan tadi penyakit menular tidak menular tadi, tapi secara di sistem kami, di sistem keuangan desa itu belum ada yang khusus mengatur ATM. Beda dengan stunting kan sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kalau ATM itu belum ada. Jadi sementara ya kita koordinasi dengan pendamping desa dan lain-lain itu untuk kegiatan ATM ini dimasukkan ke kode rekening dari bidang kesehatan lainnya. Jadi kita sebutkan cuma rekeningnya ikut kesehatan lainnya. Waktunya 4 menit lagi Pak. Siap. Sebentar. Mungkin ini ya, peran puskesmas dalam penanganan ATM itu yang pertama optimalisasi peran sahabat sehat. Nah, perlu diketahui mungkin dokter ini juga sudah tahu di Kecamatan Ngasem itu ada lintas sektor, ada forum lintas sektor yang kita namakan sahabat sehat. Nah, di dalamnya itu dari pemerintah, mungkin tadi Forkopimcamnya dari TNI, Polri, dari media, dari bidang pendidikan dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu yang peran puskesmasnya mungkin sama saja seperti disampaikan Bu Lurah tadi. Nah ini apapun masalahnya sahabat sehat solusinya. Jadi tempat kita wadah kita di Kecamatan Ngasem itu sahabat sehat tadi. Nah itu bersama dengan pemerintah, masyarakat, usaha, media. Nah itu kita bergabung di dalam sahabat sehat. Nah sarana itu bukan karena kita mengidolakan Dokter Irin, tapi Irin itu informasi dari inspirasi ngopi. Jadi kita kumpul bareng, nanti kita dapat inspirasi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Ini beberapa dokumentasi terkait peran sahabat sehat dengan Forkopimcam. Kemudian ini juga pembinaan kader-kader yang ada di kecamatan, termasuk kader kita ini. Nah itu ada kegiatan ACF juga di desa kami yang pertama itu di tahun 2024 kemarin. Ini pemeriksaan langsung ke warga. Nah ini salah satu juga bentuk peran lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Desa Karangrejo. Itu ada Jumat Berkah yang dilaksanakan oleh Polsek
Polsek Ngasem dalam hal ini itu diberikan kepada para pasien TB yang ada di desa-desa, termasuk Desa Karangrejo. Ini juga dokumentasi pendampingan ke warga terdampak. Nah, ini donasi juga dari masyarakat, dari sahabat sehat. Nah, ini kemarin hari Senin kemarin juga ada donasi Bu dari kecamatan yang di kecamatan itu yang berkolaborasi kecamatan, PPK, masyarakat, perusahaan, sasarannya seperti itu. Kemarin baru dilaksanakan hari Senin kemarin. Nah, ini dokumentasinya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, kebun ketahanan pangan yang mana nanti hasil panennya itu kita berikan kepada penderita stunting, TBC, dan mungkin HIV juga. Itu ini hasil panennya itu, dan ini kita penyerahan hasil panen kepada salah satu penderita. Nah, ini tadi saya sampaikan sosialisasi tadi, setiap tahun di pertengahan tahun itu kita ada rembuk stunting, mungkin masalah-masalah apa yang perlu diangkat. Nah, kita sampaikan disampaikan ke kita ke desa, itu sekaligus ada Bu Dokter menyampaikan terkait dengan kesehatan. Ini utamanya yang terkait TBC juga. Nah, ini dari Dinsos Kabupaten Kediri pun juga kemarin itu juga ada pemberian bantuan kepada pasien TBC. Dinsos Kabupaten Kediri itu kebetulan Desa Karangrejo dapat yang paling banyak, sekitar 14 orang. Nah, ini juga rencananya ke depan ini terkait sivitas akademika yang akan masuk ke Kecamatan Ngasem itu akan kita dari kecamatan mengarahkan untuk kegiatan ATM ini. Nah, untuk HIV ya di desa sementara ini menganggarkan hanya untuk sosialisasi kesehatan tadi. Nah, secara data desa pun tidak tahu karena HIV kan sifatnya agak tertutup ya. Kalau 2024 kemarin kita ditemukan itu ibu hamil yang ternyata penderita HIV. Tapi setelah kita telusuri ternyata keluarga lain yang kontak itu tidak ada. Sekarang beliau sudah melahirkan dan bayinya insya Allah sehat. Dan kita berikan bansos juga. Ini dokumentasinya pemberian bansos kepada ibu hamil tadi yang HIV. Nah, untuk malaria sementara ini ya tidak ada di desa kami tidak ada malaria. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan ada kekurangan, ya, ini sifatnya sharing, nanti bisa disampaikan kepada saya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kalian untuk Kepala Desa Karangrejo ya, Karangrejo Kecamatan Ngasem. Monggo selanjutnya Pak Lurah Diwek untuk menyampaikan sarannya. Pak Camat, Masya Allah. Pak Camat Diwek Kabupaten Jombang. Waktu 15 menit Pak. Kaksud 10 menit yang ada. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati seluruh peserta workshop untuk teknis integrasi ATM dari provinsi, dari warga 27 kabupaten kota, dari rekan-rekan Kabupaten Jombang yang sudah mendukung kami, dari Bapeda, dari Dinas Kesehatan, DPMD, Basnas, dari Perkim. Langsung saja perkenalkan, nama saya Agus Solihuddin, SHG MSI, jabatan Camat Diwek mulai tahun 2022 sampai 2025. Terima kasih atas waktunya. Pada sore hari ini saya akan sharing, bercerita tentang pengalaman selama kami tugas di Kecamatan Diwek. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Kabupaten Jombang ini adalah terkenal dengan kota santri, yang mana salah satu pemasok santri terbesar ini adalah Kecamatan Diwek,
terutama adalah di Pondok Pesantren Tebireng. Bapak Ibu sekalian sudah pernah ke Tebireng, ke makamnya Gus Dur? Di sana setiap hari bis itu gak pernah berhenti. Jadi selalu bergiliran, ada yang pulang, ada yang pergi. Setiap hari kurang lebih ada 1.000 lebih. Lah, termasuk penyumbang santri terbesar adalah pesantren Tebireng yang terkenal dengan makam Gus Dur, kemudian ada makamnya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahid Hasyim di sana semuanya. Tentunya ini adalah merupakan tantangan bagi kami untuk melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, untuk Kecamatan Diwe ini terdiri dari 20 desa. 20 desa ini jumlah penduduknya 114.000. Dari 20 desa ini kami hanya mengambil 2 desa sebagai lokus kegiatan, yaitu desa Bulurjo sama Jukir. Kebetulan dari 20 desa ini diampu oleh wilayah kerja Puskesmas, yaitu Puskesmas Brambang dengan Puskesmas Jukir. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami kok memilih desa Bulurjo? Karena desa Bulurjo ini termasuk salah satu desa yang terindikasi banyak kena TB-nya. Kenapa demikian? Karena melihat dari letak desa atau kondisi masyarakatnya, ini banyak yang bekerja sebagai pengepul rosokan. Jadi warga masyarakat di sana ini banyak yang mengepul rosokan, dan rosokan ini diimpor atau diambil dari luar pulau, dari Kalimantan, dari Sumatera dan sebagainya, sehingga kondisi ekosistem lingkungan atau sanitasi lingkungan ini kurang bersahabat, karena ada banyak rosokan tersebut. Ini sekedar tahu saja, sekira untuk SOTK Kecamatan Diwe ini sama dengan yang lain. Kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Diwe, masyarakatnya hampir sama, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian sebagian mata pencaharian dari petani dan pedagang. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa desa Bulurjo ini sebagian masyarakatnya sebagai pengepul rosokan. Ini sehingga menunjukkan sanitasi lingkungan, kesehatan masyarakat ini sangat terganggu. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di Kecamatan Diwe ini ada pondok pesantren terbesar yaitu Tebireng, dan di samping itu juga ada pondok-pondok yang lain, termasuk di situ ada yang di Desa Jatirejo itu Pondok Pacul Buang, kemudian di Bandung juga ada, dan rata-rata santrinya sekitar 3.000. Ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.500 seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini terkait dengan masalah kebijakan anggaran ATM kabupaten. Ini didukung oleh adanya peraturan bupati. Ini mulai di tahun 2020-2021. Ini tentunya sangat mendukung kami dalam rangka melaksanakan program penanggulangan ATM di wilayah Kecamatan Diwe. Terkait dengan hal tersebut, untuk anggaran ATM per desa di wilayah Kecamatan Diwe ini hampir setiap tahun dianggarkan.
kecuali di tahun 2023 ini karena terkait dengan masalah program Bupati waktu itu adalah program berkadang, yaitu Jombang Berkadang, Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing, yaitu masa jabatan Bupati sampai di tahun 2023, sehingga tidak teranggarkan di situ. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini masih teranggarkan di masing-masing desa. Untuk kegiatan jumlah kasus AIDS di tahun 2022 ini di Desa Mburujo 1 orang, di Desa Cukir 2 orang. Di tahun 2023 kedua desa tidak ditemukan kasus AIDS, dan pada tahun 2024 di Desa Mburujo ditemukan dan diobati sejumlah 2 orang, sedangkan di Desa Cukir sejumlah 4 orang. Ini berarti menunjukkan bahwa penderita AIDS di seluruh wilayah ini selalu mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, kasus TB di tahun 2022 yang ditemukan dan diobati di Desa Mburujo sejumlah 13 orang, di Desa Cukir sejumlah 13 orang. Di tahun 2023 baik di Desa Cukir maupun di Desa Mburujo ini ditemukan dan diobati sejumlah 15 orang. Di tahun 2024 Desa Mburujo jumlahnya khususnya meningkat menjadi 26 kasus, sedangkan di Desa Cukir 15 orang. Sedangkan untuk kasus malaria mulai tahun 2022 sampai 2024 ini tidak ditemukan baik di Desa Cukir maupun di Desa Mburujo. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan untuk mendorong kepedulian masyarakat dalam rangka untuk bersama-sama menanggulangi dan mengurangi ATM di wilayah Desa Mburujo maupun Cukir, kami juga sudah melakukan banyak hal terkait dengan data. Ini kami peroleh dan melalui konferensi di tingkat kecamatan, baik dari puskesmas maupun dari diskusi-diskusi yang lain dengan desa untuk menyusun rencana kerja dalam rangka menangani ATM. Kemudian setelah itu kami juga melakukan rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama seluruh kepala desa yang kita laksanakan untuk menyepakati anggaran yang ada di dana desa untuk digunakan sebagai penanganan ATM. Kecamatan ini tugasnya adalah selalu melaksanakan monitoring, kemudian melaksanakan evaluasi penggunaan dana desa melalui Siskedes dan melakukan monitoring progres penanganan ATM di setiap desa melalui jaringan puskesmas. Bapak Ibu sekalian saya hormati, memang kami sebagai petugas atau sebagai camat di wilayah Kecamatan Diwe, ini tugas kami adalah sebagai fasilitasi desa dalam rangka melaksanakan APBDes yang ada di masing-masing desa dan mendorong desa untuk selalu menganggarkan setiap program yang sebagai prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kemudian dari hasil inovasi angka keberhasilan pengobatan TB di Desa Mburujo sejumlah 49 orang dan Desa Cukir sejumlah 29 orang. Kebijakan di tingkat kecamatan membuat inovasi ATM di Desa Mburujo dan Desa Cukir. Kemudian menggali potensi kecamatan Diwe melalui konferensi kecamatan ini
kami laksanakan secara berkolaborasi dari Dinas Sosial, kemudian dari Perkim, dari DPM diwakili oleh pendamping desa, kemudian koordinasi 3 pilar baik dari Koramil maupun dan Ramil, kemudian melalui KUA dan Basnas Kecamatan, juga melalui MPC, pengajian Muslimat Fatayat, Yayasan Ya Bisa Jombang, kelompok dukungan sebaya KDS, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Jombang. Ini sengaja kami lakukan karena tugas ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Namun penyelesaian TB atau ATM ini harus secara bersama-sama dan berkolaborasi. Kami tidak lepas dari 3K, yaitu yang pertama adalah komunikasi, kemudian koordinasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kalau kita mau melaksanakan 3K ini, insya Allah tidak ada pekerjaan yang berat, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Pangapunten gangsal menit malih Pak. Oh iya, siap. Oke, ini adalah foto-foto kegiatan kami yang ada di Desa Cukir maupun di Desa Bulurjo. Kemudian ini adalah monitoring dan evaluasi baik TB maupun HIV. Kemudian ini kerjasama kami dengan IAI Desa Bulurjo, Apotek Bertamu. Nah, ini termasuk salah satu upaya promotif kami dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS. Kami punya inovasi yaitu Jaga Diwe, Jagongan, Gayeng, Kecamatan Diwe. Ini setiap kali saya lakukan 1 tahun 2 kali. Ini kami juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian para Karang Taruna dan para tokoh-tokoh agama, kiai, semuanya kita undang dalam rangka merumuskan suatu permasalahan di masyarakat, yaitu terkait dengan masalah AIDS, TB maupun malaria dan kenakalan remaja. Nah, ini adalah salah satu bentuk bantuan-bantuan yang dilaksanakan oleh kader-kader. Kemudian ini penanggulangan malaria. Dan terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Diwe sekaligus Kabupaten Jombang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam rangka penyampaian kami benar-benar sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah untuk Pak Camat Diwe. Demikian tadi dari 3 unsur sudah menyampaikan sharing pengalaman di wilayah masing-masing dalam penanganan ATM-nya. Mungkin ada yang mau disaringkan, tapi sebelum ke peserta, waktu saya aturkan kepada Bapak Program Manager, Bapak Dr. Andes Sawijan, untuk mungkin ada yang mau dikomunikasikan dengan teman-teman. Monggo Pak Sari. Yes. Saya yang minta hadirnya camat dan lurah untuk memperkaya cara pikir kita yang di dinas. Saya lihat tadi belum clear bagi saya waktu lurah Pak Lurah, Pak Camat ngatasi warganya yang kena TB itu, dinas yang banyak ini belum nyambung. Nanti diharapkan pertemuan ini kayak nyambung. Jadi kita serahkan ke floor dulu, saya belakangan nanti. Terima kasih Pak Sari. Monggo
Ibu Bapak mungkin ada yang mau diklarifikasikan dengan pengalaman beliau bertiga ini? Tenang, bukanya masih lama, 3 jam lagi. Masih ada waktu 3 jam menjelang buka puasa. Monggo, dipersilakan. Siapa yang terinspirasi? Monggo Ibu Bapak. Oh iya, matur suwun. Dari mana ini? Oh, dari Lumajang. Iya, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoni. Saya adalah pengelola program penyakit menular di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Pertanyaan kami ajukan ke narasumber yang satu-satunya ibu dari Kelurahan Kebonsari Malang ini. Nah, jadi kami sangat tertarik dengan paparan tentang kampung siaga TB. Ini pertanyaan bukan untuk mencari benar atau salah, tapi istilahnya sharing. Kalau di tempat kami sudah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi ada sedikit kendala tentang keterlibatan kader. Ya, kendalanya atau tantangannya itu di kami itu kadernya itu ya all in ya, istilahnya yang dijadikan kader kesehatan ya dia ngurusi TB, iya ngurusi DBD, penyakit DBD, iya ngurusi stunting, iya dan sebagainya. Kader sapu jagat Leres itu. Jadi kami ingin menimba ilmu, mungkin ada tips dan trik dari Kelurahan Kebonsari dalam istilahnya bekerja sama atau memberdayakan kader kesehatan ini supaya tidak jemu ya, istilahnya kongon kerja kok untuk tipes. Nah, pengennya kan kita tidak seperti itu nih, bisa istilahnya optimal di pencegahan penyakit TB juga iya, pencegahan penyakit HIV mungkin iya gitu ya. Jadi apakah ada tips dan trik seperti itu? Terus yang kedua, pertanyaan titipan ini tampaknya. bukan titipan, kita sharing dengan teman-teman gitu ya. Kalau anggaran dari kader itu kayaknya sudah ditampilkan tadi ya, istilahnya cuma ini. Oke, yang terakhir karena Kelurahan Kebonsari ini kalau melihat dari posisinya ini kan di Kabupaten Malang ya, Kabupaten Malang itu kan banyak universitas ya. Jadi kota jenenge ya kelurahan ya kali saya kota iya benar ngantuk iya dikoreksi. Jadi apakah karena kota Malang ini juga kota pendidikan, apakah Kelurahan Kebonsari ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak pendidikan yang notabene di sana banyak perguruan tinggi sehingga ada daya ungkit terhadap kesuksesan dari kampung siaga TB tadi yang sudah dijelaskan. Jadi hanya seperti itu, Bu Moderator, matur nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mic kepada Bu Lurah, mungkin ada lagi yang mau sharing klarifikasi, monggo. Monggo, bukone sing kurang 3 jam. Oh iya benar Bu, jamku kurang 3 jam kok. Soalnya tak ndek jam saya. Nggak boleh jalan. Sampun, nggak ada? Kalau nggak ada? Oh ada lagi, monggo. Dari Kediri kayaknya, monggo. Terima kasih Bu Iwin. Ini sambil nunggu buka puasa ya, kita masih lama. Iya, ngabuburit ini ceritanya. Dan terima kasih atas waktunya. Ini saya sangat terinspirasi ya dengan Pak Camat tadi ya, yang mungkin menurut saya ini sangat antusias sekali kaitannya dengan program
ATM. Ini yang kami tanyakan sekaligus mungkin perlu menjadi contoh bagi kami ya. Ini peran daripada pemerintah kota dan juga mungkin dinas kesehatan sebagainya untuk menggerakkan camat, karena yang kami rasakan selama ini kan camat itu lurah, camat itu masih menganggap bahwa program ATM ini hanya milik daripada dinas kesehatan saja, sehingga mereka kurang begitu peduli. Nah, ini kami mohon trik atau mungkin cara yang dilakukan di Jombang ya, dari pemerintah kotanya dan juga mungkin dinas kesehatannya untuk menggerakkan para camat sehingga para camat itu bisa proaktif dan juga bisa mampu menggerakkan lurah-lurah dan juga 3 pilar sehingga bisa kolaborasinya bisa baik sekali terhadap upaya untuk pencegahan dan penanggulangan daripada ATM ini. Jika langkah-langkah kebijakan-kebijakan atau mungkin ada fasilitasi dari mungkin pemerintah kabupaten atau dari sekda atau dari mungkin bupatinya memberikan arahan dan langkah-langkah untuk menggerakkan para camat tadi sehingga bisa care kepada program ATM ini. Terima kasih. Matur suwun. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Lumajang untuk Lurah Kebonsari, yang kedua dari Kota Kediri untuk Pak Camat Iwan. Monggo Bu Lurah katuran. Terima kasih untuk ya dari Kabupaten Lumajang nih. Matur nuwun pertanyaannya. Jadi di wilayah kami kader itu memang sangat getol nih, padahal pekerja sosial, kemudian juga insentif juga berapa, tidak seberapa. Jadi kami memang mempunyai inovasi pendekatan personal. Jadi kalau desa mungkin Bapak Kades kalau desa itu banyak faktor yang bisa mendukung kader itu menjadi sejahtera. Antara lain bisa dari CSR mungkin, atau mungkin dana-dana dari pusat. Kalau kelurahan itu memang murni dana kegiatan itu hanya bersumber dari APBD. Kegiatan pun itu juga berdasarkan musrenbang usulan yang sudah diatur oleh Kamus Usulan Bapeda dan juga ada mandatori yang kelompok rentan. Akan tetapi kenapa Kebonsari itu kadernya itu sangat bersemangat, karena memang sering kita undang. Kami mempunyai anggaran MAMIN, itu kami undang untuk diajak ngobrol bersama. Jadi bentuk kami apresiasi, ditanya apa kendalanya, bagaimana di wilayah seperti itu. Kalau kami kan kelurahan itu kan lurahnya kan PNS, jadi hanya golongan 4 tuh gajinya berapa, Kak mungkin mau memberi apresiasi berupa materi. Mungkin kalau Pak Kades itu berasal dari mungkin banyak tuan tanah atau mungkin apa gitu, atau Pak Bupati itu juga punya materi banyak, bisa memberikan apresiasi berupa hadiah-hadiah kepada kader. Tapi kalau kami hanya memberikan apresiasi melalui pertemuan-pertemuan personal dan kita melakukan pendekatan secara hati ke hati. Jadi ono apa budi masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kalau kader dari kami itu sudah mendapat alhamdulillah insentif dari Dinas Kesehatan sejumlah Rp200.000. Jadi memang kelurahan itu benar-benar tidak punya kewenangan untuk memberikan suatu hadiah ataupun apresiasi berupa materi. Karena kegiatan pun itu sudah ada jumlah di DPA kami seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah Kebonsari itu mendapatkan dukungan support materi ataupun ilmu dari akademisi? Kebetulan Kebonsari itu adalah, kalau misalkan negara itu adalah Singapura yang untuk transit, tapi bedanya kalau Kebonsari itu tidak ada potensi, tidak mempunyai potensi hotel, tidak ada resto, jadi hanya wilayahnya itu sedikit sekali, tidak potensi. Jadi kami harus berpikir lebih bagaimana untuk mensejahterakan ataupun pola pikir
pikir lembaga atau keluarga itu supaya lebih maju walaupun tanpa materi ataupun anggaran, karena kami keterbatasan anggaran sudah sesuai DPA, tidak ada potensi hotel, resto ataupun yang mendapatkan PAD, akan tetapi kita dengan hati ke hati seperti itu. Jadi pertemuan-pertemuan mendapatkan mamin hanya itu saja, jadi tidak lebih. Kalau mungkin wilayah Klojen itu banyak hotel, banyak pabrik, itu kan bisa CSR, kami tidak. Jadi kami hanya mendapatkan CSR itu dari Universitas Merdeka Malang itu untuk kesejahteraan, tapi bukan untuk TB atau ATM, tapi untuk pembangunan sarana prasarana untuk mempercantik kota. Walaupun nantinya endingnya juga adalah pendapatan asli daerah, tapi dari sektor resto, sektor pariwisata seperti itu. Tapi kalau khusus untuk TB masih belum ada. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau dari Global Fund akan memberikan insentif untuk kader di Kebonsari, karena Kebonsari itu sangat minimalis wilayahnya dan belum begitu banyak potensi yang ada seperti itu. Mungkin sampun dari Lumajang. Iya, matur suwun wis mantu ini Mas Yudi. Monggo Pak Camat, persilakan. Ya, terima kasih Pak Wakil dari Kota ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan bahwasanya memang peran camat ini sangat penting sekali dalam rangka ikut bersama-sama andil dalam rangka ATM ini. Kami yang saya lakukan ini selalu kami berkoordinasi, terutama dari Puskesmas dan para bidan desa, dan kami juga memberdayakan kasih kami, yaitu kasih Sosbud ini sebagai tangan kanan kami untuk melaksanakan koordinasi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kemudian kami juga diberi perbuk untuk kegiatan ini. Memang ini harus dibarengi dengan regulasi yang jelas sehingga pemerintah desa ini juga tidak bisa berkutik untuk mengelak, mau atau tidak harus dianggarkan seperti itu. Kalau tidak mau, ya nanti anggaran tahun depan akan dikurangi seperti itu. Jadi pemerintah desa ini sebetulnya ya enggan untuk menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang non fisik seperti itu. Maunya ya infrastruktur fisik ketok batine ngono lho. Saya juga merasakan hal itu. Ya namun ini kan juga tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi kegiatan program-program ATM seperti ini. Gitu. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Iya, matur suwun Pak Camat. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, monggo Pak Sawi dipersilakan. Aturan Pak. Siap. Pak yang mewakili lurah. Angka-angka TV tadi angka bagaimana tuh? Temuan baru setiap tahun atau gimana Pak? Yang tadi grafik itu Pak? Iya. Itu setiap tahun di kecamatan, data kecamatan itu Pak. Saya pasien baru saat itu atau kumulatif seperti apa itu? Pasien di tahun itu. Tahun itu. Di tahun itu. Yang ketemu yang lalu nasibnya bagaimana? Dicek itu sembuh atau bagaimana? Sembuh Pak. Karena gini di desa kami sepengetahuan saya, kebetulan ada tetangga saya juga yang terdampak itu memang sembuh Pak. Yang menemukan siapa? Oh ini TB itu yang menemukan siapa? Di awalnya seperti ini. Mungkin kalau ada warga yang sakitnya itu mengarah ke sana, akhirnya dari kader itu langsung mendatangi, dan itu diarahkan untuk periksa. Setelah periksa hasilnya keluar kalau memang dinyatakan TB tadi, akhirnya dilakukanlah penelusuran terkait mungkin yang orang-orang terdekat dan lain-lain seperti itu. Ada
kader yang dilatih dengan 25 kemampuan. Itu ada kadernya Bapak yang seperti itu. Gimana Lurah? Lurah punya kader yang dilatih sampai 25 kompetensi. Ada kadernya itu? Belum ya? Belum, Pak. Belum yang dilatih Belum oleh ada. GF. Oke, berarti tidak ada. Bapak senang kalau menemukan TB sebanyak-banyaknya. Pak, tadi betul gitu? Ya, dari prinsipnya penyakit TB tadi kan kalau tidak ditemukan, ya, berarti kan itu tersembunyi kan, Pak. Karena kalau semakin ditemukan, kita akan tahu kondisi di masyarakat. Jadi penyelesaian bagaimana. Khawatirnya kalau tidak ditemukan itu bisa menular ke yang lain. Siapa yang tahu bahwa si A TB itu yang tahu siapa? Gini Pak, kita kan melakukan penyuluhan ke setiap tahun kita sampaikan juga ke RT, RW dan lain-lain seperti itu. Nah begitu Pak ada warga yang sakit, kita kan di setiap lingkungan, setiap dusun ada kader kesehatannya Pak. Nah bisa jadi RT itu berkoordinasi dengan kader kesehatan mungkin memantau sakitnya seperti apa. Kalau memang dia batuk, kalau batuknya mungkin kok terus berkelanjutan, didatangi, diminta untuk melakukan pemeriksaan Ke puskesmas. ke puskesmas. Begitu puskesmas dia TB, Pak Ijo. Informasi ini siapa yang dikasih oleh camat? Oleh kan? Yang bersangkutan Pak. Yang bersangkutan kamu TB lo ya. Biasanya kamu TB nanti kita diarahkan, didampingi, nanti pengobatannya seperti ini. Dan keluarga terdekat sebagai antisipasi nanti juga kita lakukan penelusuran, tracing juga. Kadernya lapor ke Bapak. Setiap ya lapornya lewat dari ke bidan juga atau Pak Bidan, puskesmas nanti lapor ke desa. Disampaikan seperti tadi kami sampaikan setiap bulan ada lintas sektor di puskesmas disampaikan. Jadi kader tahu ini PNS ya. Kemudian Bapak tahu. PNS tahu. Pak Camat tahu. Pak Camat dilaporin per nama atau jumlah saja? Jumlah saja Pak. Tapi masyarakat tahu nggak bahwa dia penderita TB? Tidak tahu. Kenapa? Nggak tahu kenapa? Nggak di-share. Karena memang kalau saya pribadi mungkin kalau saya sakitnya seperti itu Pak, daripada nanti mungkin pertimbangan kami dapat nanti di masyarakat dia mungkin agak disisihkan karena mungkin takut itu penyakit menular dan lain-lain. Sementara lebih baik tetangga yang lain itu tidak tahu yang seperti itu. Hari-hari dia lepas biasa begitu aja. Ya tidak Pak, kita sarankan sementara ini gini, saya ceritakan kemarin ada tetangga saya, dia kebetulan itu juga muazzin di masjid Pak. Sementara ini kegiatanmu itu dikurangi. Kalau mau jamaah silahkan, tapi setelah itu pulang. Jadi daripada nanti mungkin penyebaran dan lain-lain, mending istirahat dulu di rumah. Jadi pekerjaan yang berat-berat mungkin itu sementara di stop dulu. Jadi 6 bulan muazzin nggak ke masjid? Ya ke masjid Pak, cuma tidak sebagai muazzin seperti itu. Oke, karena kan orang kesehatan selalu bilang rahasia kan? Bagaimana rahasia orang untuk dibantu rahasia? Rahasia kalau kita di lingkungan kan juga nggak bisa merahasiakan itu, tapi kita bisa menjaga dia mengurangi aktivitas dia di luar batasi saja. Jadi hari ini di kelurahan Bapak ada penderita TB berapa orang? Sesuai data tadi Pak, kurang lebih di 2025 ada 11 ini Pak, sampai Februari ini. Jadi di desa itu tidak ada tempat untuk mengisolasi warga yang ini, nggak ada ya? Tidak ada Pak, kalau dulu COVID kita punya, kalau yang TB tidak ada. Oke. Orang TB itu harus makannya bergizi. Diapain 11 orang itu? Bulurah dia. Bulurah coba. Bulurah punya. Sekarang rakyat TB yang TB berapa orang? Satu. Hah? Satu orang. Satu orang? Iya. Satu orang itu udah ketemu semua belum? Yang tukang nyari sih. Jangan di sini ada TB kader ya? Satu orang ini kan diobati oleh dinas kesehatan ya. Kalau supaya gizinya baik, diapain?
Ya diberi makanan bergizi oleh keluarga itu sendiri. keluarga itu sendiri. Kalau dia tidak mampu, gimana? Kalau dia tidak ada nggak upaya itu kumpulin apa terus dia dapat gizi ini selama 6 bulan? Itu kebetulan yang penderita di Kebonsari itu tergolong keluarga penerima PKH, jadi tetap kalau Dapat dari dinas sosial itu ya? ya, jadi tetap kita pantau bagaimana tindak lanjutnya itu untuk pemenuhan gizinya. Kita juga akan merapat dengan ahli gizi di puskesmas. Berapa protein sehari untuk penderita itu dan sebagainya, kita koordinasi. Siapa di ibu yang menjelaskan kepada ibu bahwa TB itu harus begini? Ada atau menurut pengetahuan ibu sendiri nyari sendiri? Misalnya harus diisolasi, maksudnya jangan ketularan, gizinya harus bagus, kalau punya sekeluarga harus jangan sekaman dan sebagainya gitu. Kita setiap 3 bulan ada MKK dengan puskesmas, bidan wilayah, dinas kesehatan, lembaga-lembaga di masyarakat, dan kami juga ada di situ untuk menerima beberapa hal, misalkan ada penderita penyakit ini, penanganannya seperti ini. Jadi bukan dari kami, karena kami kan tidak ada ilmu kesehatan. Jadi puskesmas atau ahli kesehatan yang datang ke wilayah kami dan untuk diinformasikan terkait dengan penderita itu sifatnya rahasia, hanya biasanya Pak Kepala Puskesmas memberikan informasi siapa penderita yang ada di wilayah kami, seperti itu. Oke. Ada yang menolak pengobatan? Kalau yang TB itu tidak, alhamdulillah. Kemudian juga ada monitor dari puskesmas yang ada rentan obat dan yang kebal obat dan sebagainya itu sudah teratasi semua. Kemudian yang agak susah itu memang mohon maaf itu ODGJ, itu agak susah untuk pemberian obat, itu harus dengan dinas sosial dan DTKS. Kalau yang untuk penderita alhamdulillah sudah lancar dan sudah sedangkan sekarang berhasil, sudah tuntas obat. Oke, Pak Camat, ini 2 orang ini di bawah Bapak atau beda kecamatan? Beda. Ya, di kecamatan Bapak bagaimana perilaku lurah menangani TB ini? Untuk wilayah Kecamatan Diwe, seluruh kepala desa ini care dengan kegiatan TB. Jadi kami memang selalu menyampaikan kepada seluruh kepala desa agar lebih teliti dan selektif bila ada warganya yang sakit TB, seperti itu. Dan alhamdulillah ini dari kader-kader penggerak desa ini juga aktif semuanya. Jadi sehingga begitu ada masyarakat atau warga masyarakat yang sakitnya ini kok mencurigakan, nah ini segera diminta untuk segera periksa. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat baik lewat pengajian dan sebagainya agar masyarakat ini memeriksakan kesehatan secara gratis. Ini sudah mulai dibuka gitu. Jadi warga masyarakat semuanya tanpa terkecuali untuk periksa kesehatan di puskesmas secara gratis. Mungkin itu Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sedang mempertemukan ini dinas-dinas terkait, Basnas dan Dinsos ini bakal bergerak itu sampai ke pasien itu urutannya kayak apa. Nah, kita jangan sampai lupa itu. Kita kagum karena ikut sertanya pihak-pihak terkait. Isinya sosialisasi, isinya sembako, bagaimana sampai di sana. Kalau kita pertemuan di berbagai tempat, orang dinas kesehatan selalu menyampaikan data ini tidak boleh karena ini rahasia. Jadi kita ingin tahu di tingkat sana ternyata tidak nampak oleh saya bahwa orang-orang ini dirahasiakan. Tapi yang ini juga cuma kepala desa, berarti rakyatnya nggak tahu yang lain. Oke. Yes. Pengalaman menarik apa Bu Ngurusin penderita TB? Kalau pengalaman menarik sih tidak ada ya, karena itu sudah kebiasaan kami. Kalau mungkin mohon maaf di dinas kantor badan itu kan mirsaninya angka. Kalau kami kan pendampingannya mulai dari menangani mulai dari anak lahir sampai meninggal.
orang Kediri juga kelurahan ikut turun, orang tergelincir juga ikut turun seperti itu. Jadi kalau untuk mengenai ini tetap kita laksanakan koordinasi dengan lembaga, kemudian nanti juga secara otomatis sudah bergulir di situ. Kami hasilnya laporan dari warga seperti apa, nanti kita tindak lanjutkan kepada dinas terkait seperti itu. Misalnya kalau ODGJ kita dengan dinas sosial, kemudian kalau pemerintah dengan dinas kesehatan dan lembaga-lembaga yang yayasan-yayasan yang membantu ikut serta kepada pemerintah seperti itu. Pak Sekretaris Desa yang banyak itu, apa ada di antara mereka itu murid sekolah? Murid sekolah nanti. Ini Pak, terkait masalah data by name, saya tidak tahu, kita tidak ada, kita tidak ada. Oh, tadi jadi yang tahu kader. Kader. Terus Bapak bilang tadi lapor. Gini Pak, kita dilapori karena itu mungkin posisinya berdekatan dengan kami, dengan saya rumahnya. Kalau yang lain-lain, bukannya kita tidak mau tahu Pak, memang tidak ada laporan secara spesifik by name-nya siapa-siapanya tidak ada. Oh, jadi yang penting kader saja di sini. Iya, karena kayak yang di lapangan, yang langsung penanganan dan lain-lain itu langsung kadernya. Bapak nggak nanya itu rakyatku jelas itu siapa itu? Benar tidak. Ini dari Bu Lurah Pak, katanya mungkin sampai kepala desanya karena kebetulan beliau kan sekretaris desa. Berarti Bu Lurah saja. Mungkin lapornya ke Bu Kades. Ya. Kalau kebetulan kami tahu karena itu mungkin posisi tetangga saya. Itu kepala desa. Siapa punya pengalaman bahwa penanganan di desanya kayak apa? Apa betul-betul rahasia? Bu? Ya siapa TB di desa ini tidak ngerti kecuali lurah sama kader. Yes, ada yang punya pengalaman? Kabupaten Madiun ada Pak Dodi enggak? Itu kan ada penanganan di desa juga. Kabupaten Madiun tahu enggak Pak Dodi? Enggak ada ya? Bahwa keluarga itu harus perhatian kalaupun bedah rumah makan dia enggak. Saya masih karena Dari kabupaten lain dari dinas kesehatan, monggo yang mau bisa menyampaikan itu soal rahasia ini. Yes. Mas, tolong Mas. Oke, lari Bapak. Terima kasih, mohon izin dari Kabupaten Kediri Bapak melengkapi jawaban dari Bapak Fajar dari Karangrejo terkait apa yang sudah dilayani di Desa Karangrejo. Jadi sebenarnya apa yang sudah beliau gambarkan adalah bagian irisan yang dilakukan oleh Kecamatan Wates ke Kecamatan Ngasem yang kebetulan desa beliau itu banyak untuk kasus ini. Kalau di Kecamatan Ngasem, kebetulan mungkin Bu Eri juga besok di Kabupaten Kediri yang paling gebrakannya untuk TV ini sudah sejak 2 tahun lalu, bahkan kita sudah di Ngasem juga sudah mengikuti lomba grebek dahak waktu itu di tingkat nasional sudah disampaikan videonya itu kita nomor 2 1, 2, 3 harapan nomor 2 itu sudah dilakukan memang oleh wilayah Puskesmas Ngasem dan sampai kepada Pak Camat mengeluarkan untuk anggaran 2025 ini jika tidak mengeluarkan kegiatan untuk ATM maka beliau menolak untuk melakukan verifikasi. Sudah sampai itu dan apa yang dilakukan oleh Karangrejo ini adalah sebenarnya bermula dari tahun 2024 itu kasus yang tinggi karena memang di situ kebetulan penemuan ada di satu gang, akhirnya dilakukan investigasi, kemudian dilakukan tracing sampai ditemukan seperti itu. Dan apa yang sudah dilakukan pun di awal memang dinkes atas inisiatif dari desa. Jadi kami justru mendapatkannya kegiatan-kegiatan tersebut dalam arti apa yang sudah mereka lakukan kita mendapatkannya dari desa, bukan dari kami yang menyuruh kamu harus begini. Nah, kami hanya memfasilitasi ketika dari desa itu sudah dilakukan koordinasi dengan kader,
Kemudian kita memfasilitasi misalnya pemeriksaan harus melalui TCM-nya, kita memfasilitasi ke rumah sakitnya seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Karaharjo itu benar-benar mandiri, dan kita pun apalagi dengan adanya Adinkes yang sudah sampai ke sana. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Karaharjo sejauh ini memang murni dari desa sendiri. Kemudian terkait stigma, memang pendekatan sendiri dari kepala puskesmas, kemudian lewat pertemuan di kecamatan Petahelik itu tidak hanya dengan desa tapi juga melibatkan Kapolsek, unsur kepolisian dan yang ada di kecamatan tersebut, bahwa kadang ada beberapa keluarga yang memang dalam arti kalau dia dibuka atau dikasih tahu atau desa sampai perangkat desa tahu semua itu keberatan, dan ada beberapa yang justru karena keberatan itu akan menghambat daripada IKA atau pengobatan. Jadi saya rasa beliau pun juga koordinasi dengan bidan desa, memilah-milah dalam arti yang penting pengobatan IKA tracingnya berjalan. Kemudian terkait bantuan pun by name by address juga sudah sampai di stakeholder kecamatan. Bahkan mereka kemudian melakukan permintaan tambahan bantuan pun dari Dinsos juga di ACC. Jadi karena di kecamatan itu Pentaheliknya jalan, dan kebetulan semua desa di kecamatan itu jalan, tapi kebetulan di desa Karaharjo pasien TB-nya tertinggi. Jadi kayaknya camat yang strategis gitu ya, agak di luar dari desa tapi camat paham. Siap. Siap. Ada lagi yang punya pengalaman? Ya, oke. Ini nih pendamping Adinkes ini yang harus cermat, hati-hati. Kita angkanya banyak sekali yang masuk sampai ke klien itu kayak apa? Bapak Ibu, setiap dinas kesehatan punya daftar penderita TB by name by address, betul kan? Betul ya? Ya. Dari aplikasi didownload Excel-nya, dan Ibu membuat analisa per desa, siapa desa ini. Saya selalu minta itu ke daerah dan selalu tidak dapat. Jadi adanya ya yang di Excel itu dicetak tapi nggak pernah dibuat mudah dianalisis. Misalnya desa ini berapa orang, desa ini berapa orang, itu kalau ada yang membuat analisis dari sistem informasi TB itu di-download terus dibuat pengelompokan ini desa ini begitu. Kalau ada kirim sama saya. Karena saya asal mau manggung begini, saya mesti garap untuk menohok misalnya kepala desa ini siapa? Dinasnya siapa? Yang punya dinas ini kirimkan ke saya yang sudah dianalisis. Hampir tidak pernah saya dapat. Di dinas yang dikasih jajaran by name by address ke bawah. Di desa itu berapa itu? Saya nggak tahu data itu dianalisis apa tidak. Kalau ada yang buat analisisnya, boleh dikirim ke kita untuk bahan advokasi. Oke, ini besok masih itu begini, belum ya? Belum pulang kan? Belum pulang. Jangan pulang bu. Oke, iya. Berapa masih di mana? Oh iya. Oke. Ye, matur suwun. Jadi ini tadi ada permintaan dari beliau Pak Sari ya untuk dinasnya beliau berdua ini mengirimkan datanya. Itu untuk yang berarti dari dinas Kabupaten Kediri dan dari dinas Kota Malang. Kemana ngirimnya ya sudah langsung ke PC-nya saja. Ya, itu gampang. Saya setiap sekarang minta itu malah nggak dapat. Cuman seluruhnya itu tidak pernah diolah versi saya. Jadi cuma data itu, desa ini ada berapa, itu tuh nggak pernah. Pasti saya buat cuplik gitu, dan itu luar biasa. Kalau sekabupaten ada 1000, diimpor ini. Yes. Dari dinas kesehatan. Iya. Pak Yosua, ya. Karena ini nanti masih ada satu pesan lagi dari Adinkes, dari PC, 10 menit kok, tidak lama. Kita akhiri sesi ini, sekali lagi matur suwun Pak Camat, Pak Lurah dan Bu Pak
Kades dan Bu Lurah, Pak Sekdes dan Bu Lurah dari Timbe, Karangrejo dan Kebonsari. Sekali lagi matur suwun, semoga yang kita lakukan ini tentunya manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Matur suwun, kita akhiri sesi ini. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat tadi duluan. Belum foto kita. Foto di sini. Belum foto. Iya. Monggo. Ayo cepet maju yang mau foto. Ayo, Bu, foto. Hai. Pak Lumbon. Agaul. Ini Kabupaten Kediri. Bu Kadis. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo Bu Kadis lagi di sini. Bu Kadis lagi di sini. Oh. Siapa lagi? Jawa Timur bangkit deh. Iya, Jawa Timur bangkit. Satu, dua, tiga. Oke, matur dulu, Pak Lurah. Sama-sama. Bu Lurah. Oke. Terima kasih. Sukses. Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin, saya tidak sampai 10 menit, tapi 5 menit. Ada beberapa hal hasil dari 3 hari kita besok, dengan besok pertemuan kita ini sebetulnya mau kemana? Jadi Bapak Ibu sudah satu meja, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kemarin di grup itu sudah harus diisi di folder. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian mohon izin, mohon bantuan Oke, sedang OTW. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan, ada diskusi yang besok akan dipaparkan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terpilih. Tetapi dari 27 kabupaten kota, mohon izin Bapak Ibu sekalian, semua membuat kristalisasi. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan setelah kita pulang dari ruang pertemuan ini? Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa jalan untuk menuju kristalisasi dari pertemuan kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Menurut satu pokok bahasan kita adalah pemetaan target sasaran TBC tahun 2025 sampai tingkat desa. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, jangan lagi ada sesuatu data yang belum disampaikan kepada kabupaten kota ini, OPD-nya dikasih tahu, kemudian sasaran pemetaan ini sampai ke desa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami mohon Dinas Kesehatan melakukan analisa yang disampaikan Pak Sawi, analisa kebutuhan prioritas, bukan analisa per kelurahan, tetapi per seluruh kabupaten kota ini apa yang diperlukan? Apa memantau minum obat, atau bantuan makanan, atau apa yang diperlukan Bapak Ibu sekalian per kabupaten kota, spesifik kabupaten kota, ini apa yang diperlukan? Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ini nanti akan menjadi kebijakan kepala daerah untuk menetapkan SK, menetapkan apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian per OPD maupun sampai ke DPMD, yaitu dalam Siswodes. Tadi sudah sampaikan, kami kalau sudah ada SK dari kepala daerah nggak bisa nolak, karena ini merupakan dasar. Maka kami berharap Dinas Kesehatan membuat prioritas. Sebetulnya dari analisis data yang ada di Kabupaten Panjenengan tentu tahu apa sih sebetulnya kebutuhan prioritasnya. Kami mohon ini bisa dituliskan. Kemudian potensi kabupaten kota yang berkontribusi untuk akselerasi eliminasi. Bapak Ibu sekalian, kami mohon berkenan bahwa Bapeda sebagai koordinator bisa melakukan tadi dan tagging, tapi sebetulnya di Bapeda bisa melihat potensi dari program-program yang ada di Renja
OPD di kabupaten kota tentu Bapeda tahu. Maka ini yang kami perlukan untuk bisa menetapkan kebutuhan tadi bisa masuk di OPD penjenengan terutama yang sekarang rawuh. Program apa? Aktivitas apa yang bisa berpotensi untuk sasaran pertemuan, sasaran program penjenengan adalah pasien TBC malaria yang sudah di-share oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kemudian mohon berkenan dilakukan rapat koordinasi ini kapan? Yang akhirnya nanti akan menuju pada harapan kami Bapak Ibu sekalian rawuh bisa memberikan informasi kepada kepala daerah terpilih. Kebijakannya adalah seluruh desa peduli ATM dalam bentuk kegiatan tadi yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan, diramu oleh Bapeda, menu yang harus disampaikan dalam setiap OPD itu apa. Ya. Kemudian reward inovasi, kayaknya perlu dilakukan penilaian bagi kelurahan dari OPD yang mempunyai kontribusi paling besar untuk mempercepat akselerasi, mau itu penghargaan di OPD maupun penghargaan di tingkat desa. Kami berharap itu menjadi bagian penting. Roadmap, jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita menuju RPJMD 2025 itu video ya? Kami berharap Dinas Kesehatan menyampaikan roadmap sasaran TB. Kita ngomong TB dulu karena ini menjadi quick count. Panas.